pakarduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan nasib pada seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025, yaitu efisiensi resmi diberlakukan oleh Presiden Prabowo. Begini kepastian soal nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi P3K 2024. Kategori ini dipastikan di PHK. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan atau pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan kebijakan efisiensi anggaran negara pada tahun 2025. Adapun aturan efisiensi tersebut telah termuat dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025. Akibat adanya kebijakan efisiensi tersebut, beberapa kementerian harus memangkas anggaran untuk beberapa kepentingan. Jadi Presiden Prabowo telah meresmikan efisiensi pemangkasan anggaran yang terbukti dengan mengeluarkan Inpres atau Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mengakibatkan kebijakan efisiensi tersebut beberapa kementerian harus memangkas anggaran untuk beberapa kepentingan. Salah satu kementerian yang terkena dampak efisiensi adalah Kemenpan-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Apakah hal tersebut akan menghambat penuntasan nasib tenaga honorer di Indonesia? Jadi beberapa kementerian yang paling terdampak oleh efisiensi anggaran adalah Kementerian Pan-RB dan BKN. Terkait hal ini, BKN telah menyatakan tenaga honorer dalam database BKN tetap akan diangkat menjadi P3K. Pihak BKN juga telah menetapkan tidak ada pemutusan hubungan kerja untuk tenaga honorer yang ada dalam database BKN. Jadi dengan adanya efisiensi anggaran tersebut dari Presiden Prabowo, BKN telah menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer yang terdaftar di database BKN tetap akan diangkat menjadi P3K dan tidak ada kata PHK massal terhadap tenaga honorer yang terdata di database BKN. Bagi tenaga honorer yang terdaftar di database BKN yang gagal atau tidak kebagian formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi ini merupakan progres sebelumnya. Bagi yang tidak lolos akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu, tenaga honorer tersebut dapat berganti status menjadi ASN
tanpa harus menyebabkan pembengkakan anggaran. Jadi perlu kami sampaikan, kami ulangi bahwa untuk menyiasati pembengkakan anggaran, pemerintah atau BKN dan Menpan RB telah menyiasati dengan mengangkat tenaga honorer yang tidak lolos dalam seleksi menjadi P3K paruh waktu. Selain itu, BKN juga telah menerangkan nasib tenaga honorer yang masih dalam proses mengikuti seleksi P3K tahap 2. Semoga rekan-rekan tenaga honorer yang mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2 diberi kelancaran. BKN menegaskan tenaga honorer tersebut juga tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja. Jadi untuk tenaga honorer yang telah mengikuti seluruh rangkaian seleksi di tahap 2 ini juga tidak akan mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sedangkan bagi tenaga honorer non-database BKN atau yang tidak terdaftar di database BKN yang tidak mengikuti seleksi P3K, nasibnya masih dalam pembahasan di Kemenpan RB. Adapun pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat efisiensi anggaran hanya akan diberlakukan untuk tenaga honorer kategori tenaga bantu. Nah, jadi untuk rekan-rekan tenaga honorer mengenai nasibnya pada efisiensi anggaran ini, tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN masih dalam pembahasan. Semoga yang tidak terdaftar di database BKN tidak terimbas atau terkena PHK karena efisiensi anggaran tersebut. Dan yang sudah dipastikan akan dikenai PHK akibat efisiensi anggaran itu hanya akan diberlakukan atau hanya untuk tenaga bantu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari BKN mengenai nasib tenaga honorer di tahun 2024-2025 terkait dengan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.